Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Teguh, Guru IPA SMP Negeri 2 Bokolem. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arus listrik serta sumber-sumber tegangan. Nah, apa yang dimaksud dengan arus listrik itu? Arus listrik merupakan aliran muatan positif listrik yang berasal dari potensial tinggi menuju ke potensial lebih rendah. Para peserta didik, ini saya akan menjelaskan juga apa syarat terjadinya arus listrik. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan mengenai listrik statis, kita juga membahas mengenai muatan positif dengan muatan negatif. Hanya saja pada pembahasan mengenai arus listrik atau listrik dinamis, muatan positifnya berbeda dengan muatan positif pada listrik statis. Kalau pada listrik statis, muatan positifnya berupa proton, maka pada pembahasan mengenai arus listrik ini, muatan positifnya berupa hole atau tempat yang ditinggalkan oleh elektronnya. Sedangkan pada muatan negatifnya sama, yaitu sama-sama elektron. Pada slide ini tampak dua titik, titik A dan titik B. Titik A terdiri dari hole dan titik B terdiri dari elektron. Didefinisikan bahwa titik yang terdiri dari hole atau muatan positif itu memiliki potensial lebih tinggi, dan sebaliknya titik yang terdiri dari elektron-elektron ini memiliki potensial lebih rendah. Semakin banyak hole yang ada pada sebuah titik, ini potensialnya akan semakin tinggi, sedangkan sebaliknya semakin banyak elektron pada sebuah titik, ini potensialnya lebih rendah. Saat dua titik yang memiliki potensial berbeda itu dihubungkan, maka akan terjadi aliran. Sebenarnya aliran yang terjadi adalah aliran elektron. Jadi elektron mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial lebih tinggi. Kalau di slide ini, elektron mengalir dari titik B menuju ke titik A. Kemudian didefinisikan bahwa muatan positif itu juga mengalir yang arahnya berlawanan dengan arah aliran elektron. Arah aliran muatan positif inilah yang didefinisikan sebagai arus listrik. Sehingga pada slide ini arus mengalir dari titik A menuju ke titik B. Arus akan terus mengalir selama antara titik A dan titik B ini memiliki potensial berbeda. Ketika potensial A dan B ini sudah sama, maka arus akan berhenti dengan sendirinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus listrik itu terjadi apabila yang pertama terdapat penghantar, kemudian yang kedua terdapat beda potensial. Untuk lebih jelasnya, ini pada slide saya tampilkan sebuah rangkaian terdiri dari baterai, kemudian kabel, saklar, dan lampu. Saat saklar ditutup, maka arus listrik mengalir ditandai lampunya menyala. Dan saat saklar itu terbuka, arus tidak mengalir ditandai lampunya tidak menyala. Kemudian pada gambar sebelah kanan ini untuk lebih nyatanya ya, realnya, ini ada sebuah baterai terdiri dari titik yang memiliki potensial berbeda. Oh ya, titik yang memiliki potensial lebih tinggi itu ditandai dengan tanda positif, kemudian titik yang potensialnya lebih rendah itu ditandai dengan tanda negatif. Saat titik positif dengan titik negatif itu dihubungkan dengan menggunakan penghantar dan dilengkapi dengan lampu, maka
arus akan mengalir. Nah, arah arusnya itu ditandai dengan tanda anak panah yang berjalan. Nah, itulah arah arus listriknya. Ketika kita membuat baterai atau kita punya baterai yang baru, kemudian dibuat menjadi sebuah rangkaian, maka lampu itu akan menyala cukup terang. Lama-kelamaan, kualitas nyalanya semakin redup, semakin redup, semakin redup. Dan akhirnya tidak mengalirkan arus lagi, maka dikatakan baterainya sudah habis. Ini sebenarnya istilah yang tidak sepenuhnya tepat. Ini bukan baterainya habis, tetapi karena potensial antara ujung-ujung baterai itu sama. Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar itu disebut sebagai kuat arus listrik. Sesuai dengan definisi itu, dirumuskan bahwa kuat arus atau I sama dengan Chi per T. Chi adalah jumlah muatan yang mengalir, kemudian T-nya adalah waktu. Selain dapat dilihat melalui kualitas lampu yang menyala pada sebuah rangkaian yang terdiri dari lampu dan penghantar juga baterai, kuat arus itu juga dapat diukur dengan menggunakan alat ya. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik itu namanya ampermeter. Ampermeter itu dirangkai secara seri pada sebuah rangkaian. Ini saya tampilkan gambar dari ampermeter ya. Pada saat ampermeter itu dihubungkan pada sebuah rangkaian, misalnya seperti ini, jarumnya menyimpang pada angka tertentu. Ketika misalnya seperti itu ya, ketika tidak ada arus ini 0, kemudian dihubungkan menyimpang sampai dengan angka 40, berapa kuat arus yang terukur, maka dapat kita hitung sebagai berikut ya. Yang pertama, skala yang ditunjuk itu adalah 40, kemudian skala maksimum yang tertera pada alat itu adalah 50. Misalnya ini batas ukurnya adalah 1 ampere. Maka kuat arus yang mengalir itu dapat kita hitung, yaitu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala penuh dikalikan batas ukurnya. Sehingga kuat arusnya adalah 40 dibagi 50 dikalikan 1A. Yaitu sama dengan 0,8 ampere atau 800 miliampere. Iya, peserta didik yang aktif dan kreatif. Kalau di awal tadi saya sampaikan bahwa arus listrik mengalir itu apabila terdapat beda potensial. Nah, alat yang digunakan untuk menimbulkan beda potensial itu namanya adalah sumber tegangan. Sumber tegangan itu ada 2 jenis, yaitu ada sumber tegangan arus bolak-balik dan sumber tegangan arus searah. Sumber tegangan arus bolak-balik itu misalnya adalah sumber tegangan yang dihasilkan oleh PLN. Kemudian untuk juga generator. Sedangkan sumber tegangan arus searah ini ada 2 tipe, ada sumber tegangan primer dan sumber tegangan sekunder. Dinamakan sebagai sumber tegangan primer karena sumber tegangan itu hanya bisa dipakai sekali ya. Setelah dipakai kemudian beda potensialnya sama, tidak dapat diperbarui lagi. Sedangkan untuk yang sumber tegangan sekunder ketika sudah dipakai dan beda potensialnya sama, ini dapat diperbarui kembali. Nah, sumber tegangan primer itu contohnya ada elemen volta dan juga baterai atau elemen kering. Sedangkan untuk yang sumber tegangan sekunder, ini contohnya adalah akumulator, juga baterainya HP. Kita akan membahas satu persatu macam-macam sumber tegangan primer maupun sekunder, bagian-bagiannya, serta cara kerja, kelebihan, dan juga kekurangannya.
Oke, ini sumber tegangan primer ya, contohnya elemen volta dan elemen kering. Nah, ini elemen volta. Mengapa dinamakan elemen volta? Ini disesuaikan dengan orang yang pertama kali menemukannya, namanya Volta ya, Alexander Volta. Pada elemen volta ini terdiri dari bagian-bagian berupa batang tembaga atau Cu, ini sebagai anoda atau kutub positif. Kemudian ada batang seng atau Zn sebagai katoda, kutub negatif. Dan ada larutan asam sulfat sebagai larutan elektrolitnya yang diwadahi ya, wadah atau bejana. Saat kutub positif dan kutub negatif itu dihubungkan, maka larutan asam sulfat H2SO4 itu akan terurai menjadi ion-ionnya ya, ion H dan ion sulfat. Ion sulfat ini bereaksi dengan Zn, sedangkan ion hidrogen ini berubah menjadi gas-gas hidrogen yang menempel pada batang Cu atau batang tembaga. Ini cara kerjanya. Elemen volta ini memiliki kelemahan-kelemahan. Di antaranya yang pertama adalah beda potensial yang dihasilkan itu hanya kecil ya. Hanya sekitar 1 volt. Kemudian kelemahan yang lain ini usia pemakaiannya tidak bisa lama karena timbul polarisasi, yaitu menempelnya gelembung-gelembung gas hidrogen pada batang tembaga. Kemudian yang kedua, ini tidak praktis karena terdiri dari zat cair. Apabila terbalik ini tumpah, juga ukurannya cukup besar. Ini kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh elemen volta. Nah, berdasarkan kelemahan-kelemahan itu, maka kemudian dibuatlah elemen yang kedua. Ya. Elemen yang kedua yaitu berupa elemen kering atau baterai. Ini ada gambar dari baterai dan juga bagian-bagian dalam dari baterai. Ya. Kalian dapat menyimak. Ya. Pada baterai ini, bagian-bagiannya diantaranya adalah menggunakan batang karbon sebagai anoda, kemudian katodanya berupa seng, menggunakan elektrolit ya, berupa NH4Cl, kemudian juga ada mangan dioksida MnO2 yang fungsinya untuk menghilangkan polarisasi atau istilahnya dispolarisator ya. Baterai ini cukup efektif ya, yang mengatasi kelemahan-kelemahan dari elemen volta. Ini bentuknya lebih praktis, lebih kecil, kemudian dibalik pun tidak akan tumpah. Kemudian usia pemakaiannya ini menjadi lebih lama ya, karena ada mangan dioksida atau dispolarisator yang fungsinya ini untuk menangkap H2 yang dihasilkan dari reaksi NH4Cl, sehingga usia pemakaiannya menjadi lebih lama. Juga baterai ini bentuknya bisa lebih kecil ya, sehingga lebih praktis. Oke, ini dua elemen primer ya. Kemudian kita lanjutkan untuk elemen sekunder ya. Ini elemen sekunder. Contohnya akumulator atau aki. Pada akumulator atau aki ini terdiri dari timbal peroksida sebagai katodanya, kemudian anodanya berupa timbal murni, dan sebagai larutan elektrolitnya menggunakan larutan asam sulfat. Ini akumulator, fungsinya untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia.
Pada akumulator, setiap sel, setiap akumulator memiliki beda potensial 2 volt. Oh iya, kalau misalkan kalian melihat ada akumulator yang 12 volt, berarti pada akumulator itu terdiri dari 6 akumulator yang dirangkai secara berturutan atau seri. Jadi kalau satu sel ini beda potensialnya ada 2 volt. Pada akumulator ini saat dipakai terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian pada saat penyetruman diisi kembali, ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, inilah penjelasan kita untuk arus listrik dan sumber tegangan. Untuk terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak video pembelajaran ini, dan jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.